وهاب النوالي وهاب النوالي يا الله يا الله. Yang pertama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad dengan sanad yang hasan. Kata Imam Ahmad, qala haddatsana Yunus ibn Muhammad, qala haddatsana Hammad, qala haddatsana Yunus, qala haddatsana Humayd, qala haddatsana Al-Hasan, qala haddatsana Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Abu Bakrah ini adalah seorang sahabat yang bernama Nufai ibn Harith Al-Thaqafi yang meninggal tahun 51 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 173 hadis. Salah satunya hadisnya dia katakan, ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang Arab Badui datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasul, siapa sih manusia yang terbaik itu? Beliau bertanya kepada Nabi, ingin tahu siapa manusia yang terbaik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Saya hanya membahas tentang siapa yang panjang umur dan siapa yang amalnya terbaik. Karena kita pengen menjadi manusia yang terbaik. Insya Allah kita semua dijadikan khair min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khiyari ummati Rasulillah. Insya Allah Allah jadikan kita sebagai umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang panjang umur. Tadi sudah dibacakan oleh guru kita, siapa sih orang yang paling panjang umur? Orang yang paling panjang umur tadi dibacakan dari riwayat Al-Imam Muslim. Kalau kita baca sanadnya, kata Imam Muslim, qala haddatsana Yahya ibn Ayyub, qala haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, qala haddatsana Syu'bah, haddatsana Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 60 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Rasulullah SAW mengatakan dari Abu Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh. Kalau manusia meninggal, terputus semua amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 yang tidak putus. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Yang sudah dibacakan tadi, orang yang tidak akan pernah meninggal, jasadnya nggak ada, tapi umurnya seakan-akan tetap hidup. Kenapa? In qata'a amalu, amalnya putus, tapi pahlanya tidak pernah putus. Seperti almarhumah, yaitu sahibul haul, Hajjah Safinah, yang saat ini kita hauli yang tahun kedua. Boleh jadi selama 2 tahun beliau tidak sholat karena sudah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah, beliau meninggalkan rubat Nurul Fajri. Setiap harinya ada sekitar 50 sampai 60 anak yang setiap hari sholat. Maka semua orang anak yang sholat di pesantren itu sampai kepada almarhumah. Boleh jadi almarhumah selama 2 tahun tidak pernah baca Quran, 2 tahun tidak pernah baca Quran karena sudah meninggal dunia. Tapi ketahuilah, setiap ayat per ayat yang dibaca anak-anak santri akan sampai kepada almarhumah. Dia tidak beramal seperti kata guru kita, tapi pahala tidak pernah putus. 2 tahun beliau tidak pernah hadir ke majelis ilmu lagi, tapi setiap waktu yang diadakan majelis-majelis ilmu di Rubat Nurul Fajri, dia akan dapat pahalanya seperti orang yang taklim setiap saat. 2 tahun, subhanallah, umurnya tidak ada, tapi pahalanya tidak pernah putus. Inilah orang yang terpanjang umurnya, tidak akan pernah habis. 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, sampai yaumul qiyamah. Selama itu masih dipakai terus, tidak pernah putus. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasul, jangan sampai Anda meninggal, jangan sampai kita meninggal kecuali meninggalkan 3 perkara ini atau salah satu di antara 3. Tinggalkan sedekah jariah, jangan sampai meninggal tidak punya sedekah jariah. Kalau yang punya harta, tinggalkan sedekah jariah. Maluka ma anfaqta lillah, harta yang sebenarnya kamu miliki itulah yang disedekahkan.
Kita meninggal miliaran di rekening kita tidak ada artinya di hadapan Allah. Tapi yang kita keluarkan itulah menjadi harta kita sebenarnya. Yang tidak punya harta, punya ilmu, gunakan ilmu. Ilmu yang bermanfaat, sampaikan. Ini guru-guru kita banyak, para doktor, ini para asatid, ini luar biasa, ini sudah persiapan. Seandainya nanti mereka meninggal, tidak akan pernah putus. Ilmu mereka sudah sampaikan. Kalau memang tidak bisa punya juga, paling tidak kita punya anak, ayo kita didik anak kita. Jangan bapak ibu menjadi bapak ibu yang soleh, tapi anaknya dibiarkan tidak menjadi soleh dan soleha. Jangan sampai bapak ibu sholat, tapi anaknya dibiarkan tidak sholat. Karena ini akan menjadi memperpanjang umur kita. Oleh karena itu insya Allah kita semuanya tidak keluar dari tempat ini nanti, kecuali anak kita semua dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Ini merupakan umur yang terpanjang. Khairun nas man qala umruhu. Yang terakhir, wa hasuna amaluh, dan orang yang terbaik kata Rasul yang amalnya terbagus. Siapa sih orang yang terbagus amalnya? Yang pertama kita bisa buka surat Al-Imran di ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini yang pertama, beriman dan bukan hanya beramal soleh, mengajak orang beramal soleh. Ini yang terbaik. Maaf, kalau bapak ibu sholat saja belum menjadi yang terbaik. Jadi orang baik tapi belum menjadi terbaik. Yang terbaik, bapak ibu sholat ngajak orang lain sholat, itu yang terbaik. Kalau bapak ibu rajin ngaji, belum menjadi terbaik, hanya menjadi orang baik. Tapi kalau mau menjadi terbaik, ajak teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita ngaji juga, baru menjadi yang terbaik. Kalau bapak ibu rajin zikir, belum menjadi terbaik, hanya orang baik. Mau menjadi terbaik, ajak saudara kita untuk rajin berzikir seperti kita. Kalau bapak ibu tidak mabok, tidak berzina, tidak berjudi, orang baik tapi belum menjadi terbaik. Kalau mau jadi terbaik, kalau ada saudara kita yang melanggar, melakukan maksiat, kita berusaha untuk menegur mereka, kita berusaha untuk mencegah mereka, kita ajak mereka supaya meninggalkan kemungkaran, maka menjadi yang terbaik. Kalau sekedar baik nggak dibanggakan oleh Allah, kalau sekedar baik nggak dibanggakan oleh Rasulullah. Yang dibanggakan Rasul adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna, kuntum khaira ummah. Kamu akan menjadi yang terbaik kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua menjadi umat yang terbaik dari umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Yang kedua, ada dua hal di dalam satu hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, dan juga Al-Mu'jam Al-Awsat, dan juga Mu'jam As-Saghir. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat, oleh seorang rawi dari kata Imam At-Tabrani, qala haddatsana Abdurrahman ibn Qais At-Tabbi. Kata Abdurrahman ibn Qais At-Tabbi, dia mendengar dari gurunya yang bernama Sukain ibn Siraj. Sukain ibn Siraj mendengar dari gurunya yang bernama Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar mendengar dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar meninggal tahun 73 Hijriah, meriwayatkan hadis sebanyak 2630 hadis. Salah satu hadisnya dia bilang apa? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahabbun nas ilallah. Ya Rasul, siapa orang yang terbaik di sisi Allah? Man ahab, yang paling dicintai oleh Allah. Ya Rasul, siapa sih orang yang paling dicintai? Orang yang terbaik, orang yang paling dicintai di sisi Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, khairun nas atau ahabbun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak menimbulkan manfaat untuk orang lain. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan hanya sekedar baik. Ayo kita berbuat apa yang bisa kita buat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya harta, ayo kita berikan harta ini untuk bisa memberikan manfaat kepada umat Nabi Muhammad. Jangan harta disimpan saja, karena nanti kalau kita sudah meninggal baru kita nyesal.
Wallahi, seandainya orang itu tahu bagaimana nyeselnya, kalau dia meninggal dia akan mengatakan, ya Allah, seandainya engkau kembalikan hidupku sekali saja, sedikit saja, pasti akan aku sedekahkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ketika orang berangan-angan mati itu mau hidup lagi, bukan untuk zikir, bukan untuk sholat, tapi untuk bersodakoh. Subhanallah. Oleh karena itu jangan sampai kalau sudah ruh kita keluar baru kita berangan-angan apa? Untuk bersodakoh. Ini kalau memang kita nggak punya harta, kita bisa memberikan manfaat dengan apa? Ilmu kita. Ayo, dengan ilmu kita sebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau saya tidak punya ilmu, punya apa? Punya tenaga. Ayo kita gunakan tenaga kita. Untuk apa? Siapa yang bisa memberikan atau diberikan manfaat dengan tenaga saya? Jangan sampai hidup tidak memberikan manfaat kepada manusia. Khairun nas, ahabbun nas, anfa'uhum linnas. Orang yang paling manfaat, orang yang paling dicintai Allah, anfa'uhum linnas. Jangan sampai kita meninggal nggak ada orang yang merindukan kita, karena tidak ada amal, tidak ada yang menimbulkan kebaikan dari orang itu. Jadikan saat kita meninggal orang-orang kehilangan yang ada di sekitar kita. Ini adalah ahabbun nas. Yang terakhir di hadis ini juga diriwayatkan, kata Abdullah ibn Umar, orang ini nanya lagi, wa ayyu a'mal ahabbu ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah apaan ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Sururun tudkhiluhu fi muslimin, kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Surur, kegembiraan. Kalau memang ilmu nggak punya, nggak bisa kita memberikan manfaat dengan ilmu kita. Kalau tenaga tidak punya, nggak ada kita bisa bersedekah. Tenaga nggak punya juga, maka paling tidak menjadi tim penggembira. Tim penggembira apa nih? Tim penggembira, tim sorak. Tim sorak paling tidak, paling nggak orang itu girang kayak kita nih, insya Allah nih yang hadir di sini semuanya, insya Allah menjadi penggembira untuk sahibul bait. Sahibul bait datang rame, girang dia. Datangnya kita, girangnya beliau, itu adalah ahabul a'mal ilallah, itu membuat gembira orang muslim. Sururun tudkhiluhu fi muslimin, itu adalah ahabul a'mal ilallah. Subhanallah. Mungkin maaf, kalau sekedar bungkusan kita bisa beli, makanan mungkin kita bisa dapat, kita bisa beli, kita punya duit, mungkin banyak yang punya uang. Tapi kenapa datang? Menggembirain sahibul bait. Bukan hanya sahibul bait yang ada, menggembirakan sahibul haul, almarhumah gembira. Ustaz, almarhumah tahu memang kita datang. Al-Imam Ibnu Qayyim banyak membahas dalam kitabnya Ar-Ruh, disebutkan orang-orang yang sudah meninggal, ketika kita bacakan doa, ketika kita zikir untuk mereka, mereka tahu satu persatu. Kalau sekarang sahibul bait Pak Haji Sufyan nggak kenal siapa, banyak kan orangnya. Mau dikenal nggak? Tapi almarhumah kenal. Oh, ini teman pengajian saya. Oh, ini ibu nih yang dulu kalau ngaji tidur. Dia kan tahu tuh. Semuanya ketahuan. Satu persatu tidak lewat. Kalau yang hidup suka lewat, tapi yang meninggal tidak akan lewat. Oh, ini kok anak, ini ibu baru nih, saya bermelet, tapi gembira. Ya Allah, kita bisa menggembirakan. Maaf. Seandainya saya berpendapat doa untuk mayit tidak nyampe. Ada yang berpendapat begitu. Ada yang berpendapat kayak begitu. Kenapa? Karena nggak ada contohnya, kata dia begitu. Kalau nggak ada contohnya nanti belajar sama Ustaz Lukman, nanti belajarnya. Ini kalau tidak nyampe tidak ada sholat jenazah. Kalau nggak nyampe ngapain kita salam untuk ahli kubur? Bahkan jawaban yang sangat sederhana, kalau nggak nyampe mungkin balik lagi. Ternyata nggak ada yang balik, berarti nyampe itu doa. Intinya ada yang mengatakan seperti itu. Kalau saya berpendapat tidak nyampe, saya nggak pikirin ketika diundang. Kenapa? Girangin sahibul hajah. Cukup girangin saja, bukan tujuannya nyampe nggak nyampe, saya nggak ada urusan dengan itu. Walaupun kalau doa itu 4 mazhab sampai. Kalau zikir atau ibadah badaniyah baru terjadi khilaf di antara 4 mazhab. Syafi'i, dibilang Syafi'i dan Hambali tidak sampai. Maaf, Syafi'i, Maliki tidak sampai. Hanafi, Hambali sampai. Subhanallah. Seluruh ulama. Ini kalau ibadah badaniyah. Saya nggak melihat itu lagi sudah. Saya bikin girangin sahibul bait. Saya pengen girangin sahibul haul. Cukup, saya nggak perlu pakai dalil. Kegembiraan yang saya masukkan kepada sahibul bait merupakan ahabul a'mal ilallah.
Semoga hadirnya kita semua membuat gembira sahibul bait, membuat gembira sahibul haul, sehingga kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.